Virus hoax. Ulfani Usna NIM 18360003, Sandi Novanto NIM 18360031, dan saya sendiri Juita Angel 18360027 dari Teknik Informatika 2018. Hasil translate materi virus hoax. Tipuan virus. Jika Anda telah diperingatkan tentang virus yang disebut dengan good times, good words, frogs, atau how to memberi kucing kolon, atau korban tipuan, virus hoax, terutama email hoax, adalah hal biasa dan bisa sama mahal harganya, hal waktu dan uang sebagai hal yang nyata. Apa itu hoax? Hoax adalah laporan dari virus yang tidak ada. Kas, mereka adalah email yang melakukan beberapa atau semua hal berikut. Peringatkan Anda bahwa ada yang tidak terdeteksi. Virus baru yang sangat merusak. Meminta Anda untuk menghindari membaca email dengan baris subjek tertentu. Misalnya bergabung dengan kru atau Budweiser Frog. Klaim bahwa peringatan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak utama internet, penyedia atau lembaga pemerintahan misalnya IBM, Microsoft, AOL, atau FCC. Klaim bahwa virus baru dapat melakukannya sesuatu yang mustahil. Misalnya, A saat hening mengatakan bahwa tidak ada program perlu ditukar dengan yang baru, komputer terinfeksi. Gunakan Technobabble untuk mendeskripsikan virus efek. Misalnya, Good Times mengatakan bahwa virus dapat membuat prosesor PC menjadi kompleksitas lingkaran biner tak terbatas. Mendesak Anda untuk meneruskan peringatan ke pengguna lain. Hoax. Mengapa hoax menjadi masalah? Hoax bisa mengganggu atau mahal virus asli. Jika pengguna meneruskan peringatan hoax ke semua teman dan kolega mereka, di sana bisa menjadi banjir email. Ini bisa membebani server email atau membuat mereka jatuh. Efeknya sama seperti virus logbook yang sebenarnya, tetapi si penipu bahkan tidak pernah melakukannya tulis kode komputer apapun. Bukan hanya pengguna akhir yang bereaksi berlebihan, perusahaan yang menerima hoax sering mengambil tindakan drastis, seperti menutup email server atau mematikan jaringan mereka. Ini melumpuhkan komunikasi yang dengan lebih efektif daripada banyak virus asli, mencegah akses ke email yang mungkin sangat penting. Peringatan palsu juga mengganggu upaya untuk menghadapi ancaman virus yang nyata. Hoax juga bisa sangat gigih, karena tipuan bukanlah virus, antivirus Anda perangkat lunak tidak dapat terdeteksi atau menonaktifkannya, yang datang lebih dulu. Sebuah tipuan bisa menginspirasi yang nyata ancaman virus atau sebaliknya. Setelah tipuan Good Times menjadi berita utama, beberapa penulis virus menunggu sampai itu telah dibantah dan lalu saja virus sungguhan dengan nama yang sama atau perusahaan antivirus yang menyebutnya Gitispop. Apa yang bisa dilakukan tentang hoax? Hoax seperti virus atau surat berantai bergantung pada kemampuannya untuk menyebarkan diri. Jika Anda dapat membujuk pengguna untuk istirahat rantai, Anda membatasi kerusakan yang terjadi. Solusinya mungkin kebijakan perusahaan tentang peringatan virus. Berikut ini contohnya. Jangan meneruskan peringatan virus apapun ke siapapun selain orang yang bertanggung jawab atas antivirus masalahnya. Tidak masalah jika peringatan virus berasal dari file vendor antivirus atau telah dikonfirmasi secara besar-besaran perusahaan komputer atau sahabat Anda. Semua peringatan virus harus dikirim ke 6 orang yang bertanggung jawab saja. Itu milik mereka tugas untuk memberitahu semua orang tentang peringatan virus. Peringatan virus yang berasal dari sumber lain harus diabaikan. Selama pengguna mengikuti kebijakan tersebut, tidak akan banjir email atau pakar perusahaan yang akan
Pembahasan. Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang interaksi komunikasi hoaks di media sosial yang menyangkut pengirim dan penerima pesan hoaks, medium yang digunakan, isi pesan, proses produksi, penyebaran, dan dampak hoaks bagi masyarakat. Penelitian yang membahas tentang interaksi komunikasi hoaks ini juga belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penting untuk dilakukan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hoaks paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial yang dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah, bisnis online, dan lain sebagainya. Sisi lainnya, media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba, dan lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Semua komunikasi di media sosial merupakan bagian dari transaksi komunikasi yang terjadi melalui pengguna dua atau lebih komputer, seperti pesan instan, email, chatting, dan sebagainya. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menentukan dan mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang kompeten di bidangnya untuk membahas masalah hoaks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber melalui media lainnya, baik media online maupun media mainstream, serta kajian pustaka atau jurnal. Setelah data dikumpulkan, analisis data dikumpulkan dengan cara coding data berdasarkan kategori penelitian yang dicari. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Triangulasi juga dilakukan dengan penelitian ini untuk memperkaya hasil analisis dengan mengkomparasikan hasil penelitian dengan konsep dan teori-teori serta hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks di masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi, dan literasi. Pendekatan kelembagaan dengan terus menggalakkan komunikasi anti hoaks. Dari sisi pendekatan teknologi, dengan aplikasi hoax checker yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi hoaks. Pendekatan literasi dengan gerakan anti hoax, dengan gerakan anti berita hoax, maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan. Bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non-pemerintahan lainnya. Kekurangannya yaitu semua institusi, baik pemerintahan maupun swasta, disarankan untuk terus meningkatkan upaya kampanye anti hoax dan mendukung konten-konten positif bagi masyarakat. Usaha lain yang dapat ditempuh adalah mengupayakan literasi digital bagi pelajar dan masyarakat untuk masyarakat umum secara berkesinambungan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Virus Hoax. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.